Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang menghadap-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu untuk perlindungan Tuhan yang boleh kami terima hingga saat ini. Dan mengawali hari ini, kami kembali mau membaca sebagian dari firman-Mu. Tuntunan-Mu kami perlukan. Berkat firman Tuhan, biarlah boleh kami terima. Janganlah kiranya dosa menghalangi kami. Untuk itu, kami memohon juga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Biarlah hati kami menjadi bersih dan boleh senantiasa dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga kami dimampukan menghadapi segala rintangan hidup ini. Dengarlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yosua 6 ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca secara utuh Yosua 6 ayat 1-27, kita akan mengetahui bagaimana kota Yerikho jatuh diberikan Tuhan kepada bangsa Israel hanya dengan mengelilingi atau mengedari kota itu sekali dalam sehari selama 6 hari dan 7 kali pada hari ke-7 oleh seluruh prajurit dan 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut, ditambah suara sorak-sorai yang nyaring ketika bunyi sangkakala yang panjang ditiupkan. Seketika itu juga tembok kota Yerikho yang tebal runtuh, sehingga dengan mudah mereka memasuki kota itu dan menguasainya. Persis terjadi seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Yosua dan seluruh prajurit beserta para imam melakukan apa yang dipesan Tuhan dan mereka memenangkan kota itu. Ibrani 11 ayat 30 dikatakan, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan telah menetapkan akan memberi kemenangan, maka hal itu pasti akan terjadi, walau cara yang akan ditempuh adalah suatu cara yang tidak masuk di akal manusia. Kepada bangsa Israel, Tuhan ingin mereka percaya hanya kepada Tuhan saja dan tidak bersandar pada akal. Kita tahu sebelumnya Tuhan telah mengatakan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyerahkan Yerikho beserta raja dan para pahlawan gagah perkasanya kepada Yosua. Yosua 6 ayat 2. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda di dalam menghadapi tembok-tembok kehidupannya. Tembok yang merupakan pergumulan hidup. Bagaimana cara untuk meruntuhkan tembok itu? Keluar dari atau lepas dari pergumulan itu? Tidak ada cara lain yang lebih tepat selain bertanya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Ia akan memberi jalan keluar. Tuhan akan bekerja bagi kita. Tetapi
kita harus benar-benar percaya dan taat kepada firman-Nya. Mentaati firman yang sudah kita mengerti akan mengungkapkan lebih banyak lagi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, marilah kita mencontoh sikap Yosua dan bangsa Israel kala itu. Ketaatan dan iman percaya mereka telah membawa mereka kepada sebuah kemenangan. Tuhan sendirilah yang memberi kemenangan itu. Demikian pula kita yang beriman dan percaya kepada Tuhan, akan ada kemenangan yang meruntuhkan tembok hidup kita. Setialah dan berimanlah kepada Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman yang boleh kami terima di pagi hari ini. Firman yang memberi penguatan di dalam hidup kami, di mana kami percaya bahwa Engkau sendirilah yang akan memberi kemenangan bagi kami di dalam menghadapi tembok kehidupan, pergumulan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk dapat mendengar petunjuk-Mu, firman-Mu, dan setia taat melakukannya. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami memohon pimpinan-Mu. Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman dan menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan senantiasa bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.